Karena saya merasa tabungan itu uangnya terlalu nyantai gitu. Kalau saya maunya kan uang itu ya bekerja, tabungan itu bukan segalanya, bukan akhirnya di situ, tidak. Itu hanya untuk melatih supaya kita disiplin. Pak, properti Bapak value hari ini sekian-sekian miliar. Misalnya mau dijual dalam waktu 1 minggu, apa bisa langsung kejual dengan harga tersebut? Maksudnya likuiditas pembelinya bagaimana? Jualan properti itu kalau saya bilang tergantung harganya. Kalau mau cepat laku ya dijual murah, cepat laku. Ya, tapi kalau saya hari ini memang tidak ada rencana untuk menjual Indomaret properti-properti saya. Kalaupun kemarin saya menjual 4 toko saya, 10 miliar, habis dalam 1 hari, laku, sold out, 24 jam, kurang dari 24 jam, tepatnya 18 jam, itu adalah karena saya lemparin ke murid-murid komunitas saya. Udah, karena saya pengen ya rame-rame aja, toh saya nyari lokasi juga bisa cepat. Sementara teman-teman belum nyari lokasi, ya saya kasih toko-toko saya kalau mau. Nah, kebetulan dari 30, saya jual 4. Sekarang masih proses, jadi belum selesai prosesnya. Tapi pembelinya sudah lengkap, dan ngumpulin pembelinya ternyata karena itu beberapa orang yang beli, itu 24, nggak sampai 24 jam laku. Jadi kalau dibilang likuiditas, cepet Pak, aset saya itu berapa toh? Likuiditas di Indonesia itu berapa gitu loh. Saya itu masih sekuku ujung jarinya likuiditas di seluruh Indonesia. Jadi nggak ngefek Pak, percaya saya. Kalau saya mau jual cepet bisa. Gitu ya. Properti menurut saya termasuk liquid. Tapi ngapain dijual? Kalau properti bagus, ya nggak usah dijual lah. Kecuali memang ada keperluan tertentu ya. Misalnya dijual ke murid-murid sendiri, ke member-member komunitas. Ya, kita kan senang-senang aja. Saya senang ketika rame, jadi kelihatan rame. Komunitasnya semua pada keroyokan rame seharian tang ting tung gitu. WA-nya, saya Pak, mau Pak, saya mau, saya mau. Seru gitu loh. Dan toko itu jangan salah loh teman-teman. Saya jual, tapi saya kasih buyback guarantee. Saya jamin saya beli balik. Kalau nggak suka, balikin saya. Toko itu toko bagus. Nggak suka, balikin. Enak toh? Ya tentu ada waktunya. Kalau selamanya, nggak ngapain saya jual, mending saya jaminin ke bank. Semua ya pasti ada investasi, ada resikonya lah teman-teman. Kita ngomong yang logik-logik aja. Ya, untuk ukuran bangunan Indomaret, idealnya berapa, Bos? 200-300 meter lah. Idealnya luas 200-300 meter. Tapi bukan berarti di bawah 200 nggak bisa. Saya punya toko yang ukuran luas bangunannya cuman bangunan loh, bukan tanah. 4,5 kali 11. Ada, 1 lantai. Ada. Kalau dibilang ada. Tapi itu kan perkecualian, teman-teman. Kalau umumnya 200 sampai 300 meter. Apakah Bos Pipo tidak berminat untuk investasi di wilayah Papua? Tidak, Pak. Saya tidak ada masalah. Mau di Papua, mau di Sumatera, di Sulawesi, saya selalu tidak ada masalah. Yang penting bagi saya itu ada passive income-nya. Nah, kebetulan hari ini saya senangnya passive income-nya minimarket waralaba. Terus passive income-nya lebih besar dari angsuran. Dan ketiga, DP-nya 0. Ketika memenuhi 3 syarat itu, Sulawesi saya datangin, Sumatera saya datangin. Jadi tidak ada masalah. Kalau mau ke Papua juga tidak ada masalah. Malah saya tuh sebenarnya pengen loh ke Papua. Cuman COVID ini kan belum memungkinkan. Pengen tapi cuman main loh ya Pak. Saya nggak ngomong pengen terus invest loh. Saya pengennya main-main aja ke Papua. Kan banyak tempat wisata yang luar biasa sekali Papua. Berapa jumlah yang harus dialokasikan buat deposito atau investasi? Pasti untuk rencana keuangan kan ada buat dana darurat sama investasi. Kalau saya tidak punya deposito sama sekali, ya. Saya posisinya saya punya kredit modal kerja besar. Jadi setiap uang
yang saya dapat kalau nganggur ya saya taruh di kredit modal kerja tersebut. Misal ternyata ada pembayaran supplier atau pembayaran Indomaret lebih cepat dari jadwalnya, misal Idul Fitri. Wah, kan income-nya terus wow sekali. Nah, ya kelebihannya belum untuk angsuran, ya saya taruh di kredit modal kerja saya dulu, supaya bunganya tidak jalan terus. Jadi saya tidak punya deposito. Terus nanti kalau untuk darurat-darurat gimana Pak? Saya ada kartu kredit, ya tabungan ya ada lah, dikit-dikit ada lah. 10, 10, 20 juta ya ada lah teman-teman. Tapi kalau ngomong miliaran, enggak. Kenapa? Uangnya santai-santai aja, cuma menghasilkan 3-4% per tahun. Padahal kalau saya maunya kan uang itu ya bekerja di atas 12% per tahun. Di bawah 12% per tahun menurut saya itu uang malas. Nah, kalau uang malas sementara kita kerja keras, ya kebalik teman-teman. Harusnya uangnya yang kerja keras, kita yang santai-santai. Oke, itu ya teman-teman ya. Nabungnya gimana? Deposito atau paling tepat dengan metode tersebut? Oke, ini kayaknya pertanyaan ini berkaitan dengan salah satu video saya yang judulnya adalah video di YouTube, cara memiliki aset 100 miliar dengan gaji UMR. Dalam video itu, saya menyarankan teman-teman untuk menabung minimal 10% dari income. Berapapun income kita harus nabung 10%. Tapi teman-teman perlu diingat bahwa tabungan itu bukan segalanya, bukan akhirnya di situ. Tidak. Itu hanya untuk melatih supaya kita disiplin, tidak perlu boros-borosan, harus bisa mengalokasikan uang kita, income kita ke aset. Ya aset yang paling sederhana tabungan. Itu paling sederhana dulu gitu loh teman-teman. Tapi setelah itu ya teman-teman belajar tabungan apa yang paling besar income-nya. Contoh tabungan berjangka. Tabungan berjangka ada yang bunganya 4,5%. Padahal sebulan nabung cuman saya lupa ya teman-teman. Mungkin 1 juta, 5 juta sebulan ada. Saya punya ada satu. Banknya warna kuning logonya. Itu dia punya tabungan berjangka dan bunganya menurut saya oke, bagus. Waktu saya nabung tahun lalu sebelum COVID itu 5% ya teman-teman. Hari ini saya nggak tahu loh, lupa saya. Nggak ngecek. Ya tetap istri saya nabung tiap bulan, senang-senang aja. Saya cuma buat gaya-gaya doang. Oh saya punya tabungan. Tapi sebenarnya saya melihat bahwa tabungan lebih bagus daripada orang tidak nabung. Tapi bukan berarti nabung itu adalah investasi terbaik. Tidak. Itu adalah batu loncatan sebelum teman-teman loncat lagi ke tahap berikutnya, yaitu investasi yang lebih tinggi hasilnya daripada cuma sekedar tabungan atau deposito. Kalau di video itu kan saya jelasin, ya oke, pertama 4-5% pertamanya. Terus kan lama-lama naik 6%. 7%, 8%, bertahap terus naik terus. Kalau bisa teman-teman seperti saya, hari ini uang saya bekerja keras, uang saya bekerja keras. Tidak cuma di tabungan 4-5%. Uang saya bekerja keras sampai 18% per tahun, teman-teman. Dan lebih dari 18%. Kenapa? Karena kalau propertinya income-nya 18%, padahal saya pakai DP 0, income-nya, jadi return-nya propertinya 18%. DP saya 0. Tiap bulan nggak bayar angsuran. Karena income dari 18 cukup untuk bayar angsuran. 10 untuk angsuran, 8 untuk cicil pokok misalnya. Kemudian 10 tahun lunas. Berarti ROI saya berapa? 18%? Oke. ROE return on equity saya berapa? 18%? Oh tidak. Equity saya kan 0, modal saya kan 0. Saya tidak keluar modal di depan dan tiap bulan saya juga tidak keluar modal. Equity saya berapa? 0. Semua bilangan yang dibagi 0 hasilnya infinite, tak terbatas. Jadi bukan cuma 18%, 100%, 200%, 1 juta persen, tidak, tapi tak terbatas.